Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maftuha. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Perkenalkan, nama saya Alfi Zarif Anggara. Perkenalkan, nama saya Hani Andriani. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar bisnis modern akan mempresentasikan hasil dari wawancara dan observasi kami terhadap restoran atau rumah makan sambal bakar Indonesia milik Ibin TikTokers di Serang. Sebelumnya kami akan menampilkan sedikit cuplikan saat kami wawancara dengan salah satu karyawan yang sebagai kepala dapur di rumah makan Sambak atau Sambal Bakar Indonesia milik Ibin TikTokers ini. Check it out! Nah, itu dia sedikit cuplikan saat kami wawancara. Selanjutnya, saya akan merangkum beberapa poin-poin yang saya dapat mengenai profil, latar belakang, dan sejarah pendirian Sambal Bakar Indonesia ini. Berdirinya restoran sambal bakar milik Benjamin Master Adi Surya atau yang biasa dikenal dengan nama Iben MA ini seorang influencer TikTok yang berasal dari Jakarta. Kini ia merambah atau terjun ke dunia bisnis berawal dari membuat konten-konten yang dibuatnya dan memiliki ratusan ribu pengikut. Iben memanfaatkan situasi dan peluang tersebut dengan membuka bisnis atau usaha dan mendapatkan suntikan dana dari investor sebesar 1 juta US dollar. Pertama, ia membuka restoran tersebut pada Juli 2022 dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kabar baiknya, Desember 2022 kemarin Ibin membuka cabang restoran tersebut di Serang sebagai cabang yang ketiga. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 RT 2 RW 4 Cimencang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Latar belakang sejarah berdirinya rumah makan di Serang ini dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial. Pada masa kolonial, perusahaan Hindia Belanda mendirikan beberapa perkebunan dan pusat pertanian di wilayah menarik sejumlah besar pekerja dan pemukiman asal Jawa. Para pekerja asal Jawa ini membawa tradisi kuliner mereka termasuk seni memanggang dan menghasilkan daging dengan saus sambal pedas. Seiring berjalannya waktu, teknik dan cita rasa memasak ini menyatu dengan masakan lokal Serang, menciptakan tradisi kuliner khas yang menjadi populer di kalangan penduduk setempat. Seiring meningkatnya popularitas sambal bakar, pengusaha seperti Ibin TikTokers menyadari potensi untuk mendirikan restoran khususnya yang hanya fokus menyajikan hidangan khas ini. Restoran-restoran ini tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga menarik wisatawan dan pecinta kuliner yang berkunjung ke Serang. Dengan demikian, latar belakang sejarah berdirinya rumah makan sambal bakar di Serang ini erat kaitannya dengan asimilasi kuliner cita rasa Jawa dan lokal pada masa kolonial. Oke, sekian pemaparan dari saya, cukup sampai di sini, dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahan baku. Nah, bahan baku merupakan aspek penting dalam pendirian Sambal Bakar Iben, sebuah restoran tradisional Indonesia. Tim manajemen bertanggung jawab mengawasi perolehan, penyimpanan, dan pemanfaatan bahan mentah untuk memastikan produksi makanan dan minuman berkualitas tinggi. Pemilihan mesin yang tepat untuk mengolah bahan juga memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi dan rasa produk akhir. Langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat diterapkan untuk menjamin standar tertinggi dan memenuhi harapan pelanggan. Yang selanjutnya, sumber bahan dibagi menjadi sumber bahan. Pemasok lokal memegang peranan penting dalam berdirinya industri restoran sambal bakar Iben ini. Dengan mengambil bahan-bahan lokal, restoran memastikan kesegaran, mendukung perekonomian lokal, dan mengurangi biaya transportasi. Manajemen dengan hati-hati memilih pemasok berdasarkan kualitas, keandalan, dan keberlanjutan, memastikan hanya bahan-bahan segar dan terbaik yang digunakan dalam masakan mereka. Selain itu, dengan menjaga hubungan yang kuat dengan pemasoknya, restoran dapat menjamin pasokan bahan yang stabil, memastikan kualitas produk akhir yang konsisten.
bahan-bahan baku seperti ayam, kentang, daging, sayuran, bumbu-bumbu, cabai, dan lainnya. Adapun sebagai jenis minuman, bahan bakunya semua diambil dari pusatnya langsung, yaitu di Bogor. Restoran sambal bakar di Serang ini tidak mengolah sendiri bahan bakunya dikarenakan semua sudah diolah di pusatnya langsung. Jadi semua sudah beres, tinggal siap untuk dimasak, ucap salah satu karyawan restoran sambal bakar Iben yang telah kami wawancarai. Beberapa ini pengolahan bahan-bahan makanan dan minuman di restoran Iben sebagai berikut. Yang pertama, daging. Salah satu aspek kunci dalam pengolahan daging sebagai bahan di restoran sambal bakar Iben adalah memastikan kualitas dan keamanannya. Iben memahami pentingnya mempertahankan standar tinggi dalam produk daging. Untuk mencapai hal ini, restoran mengambil dagingnya dari pemasok terpercaya yang mengikuti aturan ketat kebersihan dan keselamatan. Sebelum menggunakan daging apapun, daging tersebut menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat untuk memastikan kesegaran dan kesesuaian untuk dikonsumsi. Iben juga menerapkan praktik penyimpanan dan penanganan yang tepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kontaminan lainnya. Yang kedua, sambal. Pengolahan sambalnya dengan cara dibakar. Bahan pembuatan sambal bakar ini digunakan seperti cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kaldu, gula, garam, terasi, dan penyedap. Cara membuat sambal bakar ini pun tidak sulit. Pertama-tama semua bahan sambal dimasukkan ke dalam blender lalu dihaluskan. Setelah halus, campurkan bumbu tadi, dituang ke atas cobek yang sudah disiapkan di atas kompor. Setelah itu menyalatkan kompornya, tunggu hingga matang. Setelah itu juga masukkan bahan makanan yang diinginkan seperti ayam, lele, tongkol, dan lain sebagainya. Jangan lupa digoyang sedikit agar rasa sambal masuk ke dalam bahan makanan yang ditaruh dan diberikan bahan tambahan rasa seperti tempe atau terong. Yang keempat, rempah-rempah. Pengolahan bumbu sebagai salah satu bahan baku yang penting dalam meningkatkan cita rasa masakan yang disajikan di restoran. Untuk menjamin kualitas dan kesegaran rempah-rempah, Iben memperoleh dari pemasok terkemuka yang berspesialisasi dalam menyediakan rempah-rempah organik berkualitas tinggi. Lebih lanjut, Iben memastikan rempah-rempah disimpan dalam lingkungan terkendali agar aroma dan rasanya tetap terjaga. Restoran ini memiliki sistem inventaris terorganisir yang secara akurat melacak penggunaan dan penyetokan kembali rempah-rempah. Sistem ini membantu mencegah kekurangan atau pemborosan rempah-rempah sehingga menjamin efektivitas biaya. Selain itu, Iben secara rutin melatih staf memasak tentang penggunaan dan penanganan berbagai bumbu dengan benar untuk mencapai cita rasa yang konsisten pada masakan mereka. Dengan mengolah bahan baku secara efektif, restoran sambal bakar Iben menjamin cita rasa yang kualitas yang luar biasa bagi pelanggannya. Yang kelima, minuman. Selain itu, pengadaan dan pengolahan unggas, daging, rempah-rempah, restoran ini juga menaruh perhatian besar terhadap pengolahan berbagai minuman lain sebagai bahan baku. Menyadari pentingnya minuman dalam melengkapi cita rasa di hidangan mereka, sekaligus menyediakan pilihan menyegarkan bagi pelanggan. Restoran Iben dengan cermat memilih dan mengelola berbagai macam minuman ini, termasuk minuman ringan, variasi teh dan dingin, jus buah, dan bahkan minuman beralkohol bagi mereka yang cukup umur untuk meminum minuman beralkohol. Restoran Iben memastikan bahwa minuman tersebut bersumber dari pemasok terpercaya, berkualitas tinggi, dan disimpan dengan baik untuk menjaga kesegarannya. Dengan mengelola secara efektif dan memasukkan berbagai minuman ke dalam menu mereka, restoran sambal Iben mampu menawarkan pengalaman bersantap yang berkomprehensif kepada pelanggannya, melayani beragam selera dan
referensi mereka. Cukup sekian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah pengendalian kualitas untuk produk akhir. Langkah-langkah pengendalian kualitas untuk produk akhir sangat penting dalam memastikan bahwa pelanggan menerima produk yang memenuhi harapan mereka. Hal ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian produk untuk mengidentifikasi cacat atau penyimpanan dari standar yang diinginkan. Untuk mencapai hal ini, penggunaan mesin dan peralatan canggih sangat penting. Selain itu, pemantauan dan evaluasi proses produksi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menerapkan tindakan perbaikan. Melalui langkah-langkah pengendalian kualitas yang efektif, bisnis dapat memberikan produk akhir yang berkualitas tinggi dan konsisten kepada pelanggannya, sehingga menjaga reputasinya dan menjaga kepuasan pelanggan. Adapun prosedur operasi standar yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsisten resep. Konsisten sangat penting untuk menciptakan basis pelanggan setia, karena individu akan mengharapkan rasa dan kualitas tentu dari hidangan yang mereka pesan. Untuk mencapai konsisten ini, pedoman yang Adapun prosedur operasi standar yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsistensi resep. Adapun prosedur operasi standar yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsistensi resep. Konsistensi sangat penting untuk menciptakan basis pelanggan setia, karena individu akan mengharapkan rasa dan kualitas tertentu dari hidangan yang mereka pesan. Untuk mencapai konsistensi ini, pedoman yang ketat harus ditetapkan, termasuk alat ukur yang akurat, metode pemasakan yang standar, dan pelatihan rutin bagi staf dapur. Selain itu, inspeksi kendali mutu secara berkala harus diterapkan untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar restoran secara konsisten. Dan untuk nomor 2, ada pedoman memasak dan menyajikan. Praktik kebersihan yang benar seperti mencuci tangan dan menggunakan peralatan bersih selalu diikuti. Selain itu, pengukuran dan waktu memasak yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang konsisten. Dalam hal penyajian, Adapun pedoman memasak dan menyajikan, praktik kebersihan yang benar seperti mencuci tangan dan Adapun pedoman memasak dan menyajikan, praktik kebersihan yang benar seperti mencuci tangan dan menggunakan peralatan bersih selalu diikuti. Selain itu, pengukuran dan waktu memasak yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang konsisten. Dalam hal penyajian, makanan harus disajikan secara menarik dan tepat sasaran. Di sini ada juga praktik kebersihan dan sanitasi, yaitu juga dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, pembersihan dan pemeliharaan peralatan secara teratur. Dengan menjaga kebersihan peralatan, bisnis dapat menjaga kualitas dan keamanan produk akhir mereka. Yang pada keamanan produk Di sini juga ada praktik kebersihan dan sanitasi. Yang pertama, pembersihan dan pemeliharaan peralatan secara teratur. Dengan menjaga kebersihan peralatan, bisnis dapat menjaga kualitas dan keamanan produk akhir mereka, yang pada akhirnya dapat memenuhi permintaan pelanggan dan persyaratan peraturan. Perawatan rutin juga memperpanjang umur peralatan, mengurangi kebutuhan penggantian yang mahal, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dan untuk nomor 2, ada penanganan makanan dan minuman yang benar. Pendirian restoran Sambal Bakar Iben telah menerapkan protokol ketat dalam pengelolaan bahan baku, pengelolaan makanan dan minuman, serta pemanfaatan mesin. Selain itu, langkah-langkah pengendalian kualitas yang efektif telah diterapkan untuk mempertahankan keunggulan produk akhir.
menjamin kepuasan pelanggan dan citra mereka yang memiliki reputasi baik. Dan di sini juga ada umpan balik dan kepuasan pelanggan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, survei dan review. Ini memberikan wawasan berharga mengenai preferensi pelanggan, tingkat kepuasan, dan pengalaman keseluruhan dengan produk dan layanan. Dengan mengumpulkan umpan balik dan menganalisis data survei, bisnis dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan penawaran mereka. Selain itu, ulasan berfungsi sebagai alat pemasaran yang ampuh yang mempengaruhi keputusan pembelian calon pelanggan. Oleh karena itu, bisnis harus memprioritaskan melakukan survei dan memantau tinjauan agar tetap kompetitif dan memastikan kepuasan pelanggan. Dan untuk nomor 2 ada perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik. Tim manajemen secara konsisten mencari umpan balik dari pelanggan, karyawan, dan pakar industri untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan. Umpan balik ini kemudian digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam berbagai aspek, seperti pengadaan dan penanganan bahan mentah, penggunaan mesin makanan dan minuman, dan penerapan langkah-langkah pengendalian kualitas untuk memastikan produk akhir yang sempurna. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya tentang langkah-langkah pengendalian kualitas untuk produk akhir. Dilanjut oleh rekan saya, Cekidot. Saya akan menjelaskan tentang mesin dan makanan dan minuman yang digunakan dalam pendirian sambal bakar Iben. Dalam pendirian sambal bakar Iben terdiri dari peralatan dan teknologi canggih untuk memastikan penyiapan dan pengolahan makanan yang efisien di dapur. Peralatan berkinerja tinggi seperti mixer, industri, oven, dan pemanggang yang digunakan untuk memastikan memasak berbagai hidangan secara tepat waktu dan beragam. Selain itu, pengolahan makanan dan blender canggih digunakan untuk menyiapkan bumbu dan saus. Di departemen minuman, dan mesin modern seperti pembuat kopi, mesin espresso, dan dispenser soda digunakan untuk memenuhi seragam preferensi pelanggan. Selain itu, langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat ditetapkan untuk memastikan produk akhir memenuhi standar yang diinginkan, termasuk memelihara rutin dan kalibrasi mesin untuk menjaga efisien dan akurasinya. Pelaratan masak. 1. Memanggang sambal bakar. Mesin ini telah merevolusi proses masak dengan memberikan panas yang konsisten dan kemungkinan pemanggangan yang efisien dan hemat waktu. Selain itu, menggunakan mesin ini memastikan sambal bakar digunakan untuk penyempurna sehingga menghasilkan produk akhir yang beraroma dan berkualitas tinggi. Yang kedua itu kompor dan oven untuk memasak lainnya. Selain memanggang khusus sambal bakar, Iben juga memanfaatkan kompor dan oven untuk memasak masakan yang lainnya. Peralatan masak ini penting untuk menyiapkan berbagai macam menu seperti nasi goreng, ayam bakar, tumis sayur, dengan memiliki berbagai macam peralatan masak. Restoran dapat memenuhi preferensi kuliner yang berbeda dan memperluas penawaran menunya. Yang ketiga tuh ada cobek. Salah satu aspek yang berperan yang sangat penting untuk membuat sambal itu dibakar-bakar Iben itu ya cobek, karena ciri khas sambal bakar di Iben memasak sambalnya di atas kompor menggunakan cobek yang di atasnya itu, karena itu cobek yang akan disajikan panas gitu, sehingga sajian dihidangkan.
Yang B, mesin pengolah makanan. Yang pertama adalah blender dan penggiling untuk membuat sambal dan bumbu-bumbu lainnya. Blender digunakan untuk memblender berbagai macam seperti cabai, bawang putih, bawang merah, sedangkan penggiling digunakan untuk menggiling dan menghaluskan udang kering atau terasi. Mesin-mesin ini diberikan kenyamanan dan efisiensi yang diperlukan. Terus memastikan campuran sambal halus dan tercampur dengan baik. Yang kedua, mesin potong dan pengiris sayuran. Mesin ini dirancang untuk memotong, mengiris, dan memotong sayuran dan dengan presisi. Berbagai jenis mesin tersedia, termasuk model kelas komersial yang dapat menangani sayuran dalam jumlah besar. Mesin ini dilengkapi dengan bilah tajam dan pengaturan yang dapat disesuaikan. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga serta menjaga konsistensi pada produk akhir mereka. Yang C, mesin penyiapan minuman. Yang pertama, mesin kopi. Yang tentu kalian juga pasti sudah tahu, mesin-mesin ini telah berevolusi secara disiapkan dengan disajikannya, memastikan efisiensi dan kualitas yang konsisten. Pengolahan bahan baku seperti biji kopi juga telah dioptimalkan dengan berbagai mesin yang canggih. Yang kedua, jus dan blender untuk minuman yang berbahan dasar buah. Mesin ini telah secara efisiensi ekstraksi jus dari buah-buahan, memastikan minuman yang lembut dan menyegarkan. Membuat jus sangat efektif untuk buah jeruk, sedangkan di blender ideal untuk membuat smoothie dan milkshake dengan keserbagunaan dan kenyamanannya. Pembuat jus dan blender telah berevolusi secara kita mengonsumsi buah-buahan, memberikan kita alternatif minuman manis yang lebih sehat dan beraroma. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan dan harapan dalam bisnis kuliner ini adalah IBN MA berharap dalam jangka waktu 5 tahun ke depan perusahaannya nantinya akan bisa menjual sahamnya ke publik lewat mekanisme penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebagai perusahaan Indonesia yang membawa nilai-nilai kultur asli, melakukan produk dan layanan menjadi perusahaan terbuka lewat IPO adalah mimpi bersama agar masyarakat dapat berkontribusi terhadap karya lokal. Namun IBN MA juga memaparkan tantangan yang kini dihadapi bisnis kulinernya. Ia bercerita saat ini market share kuliner masih didominasi banyak global merek di pasar Indonesia. Meski begitu, sejak 3 tahun terakhir brand Indonesia banyak yang bermunculan dengan kualitas dan kuantitas yang tak kalah mumpuni. Selain itu, kedepannya tantangan global seperti kenaikan bahan pangan merupakan tantangan yang terbesar yang akan dihadapi industri bisnis kuliner ini. Tetapi sebagai negara agraris, Indonesia tidak bergantung kepada negara lain menjadi keunggulan dan keuntungan bagi kita. Harapan kami kepada bisnis kuliner sambal bakar IBN MA ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah semoga restoran ini bisa terus berkembang dan mempertahankan kualitas produk dengan baik sehingga para pelanggan semakin banyak dan bertahan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi hasil wawancara kami terhadap sambal bakar IBN. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.